Tetapi pada saat ini kita dapat menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus Yesus, sebagaimana yang Rasul Paulus tuliskan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Kita dapat menikmati berkat kehadirannya di dalam hidup kita. Yohanes 14 ayat 23. Kita juga dapat menikmati setiap berkat rohani yang bisa ditemukan di dalam Kristus. Shalom, sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Renungan Sahabat Biblika. Pada saat ini kita tiba pada episode yang ke-29 di dalam serial pembahasan Kitab Markus dengan tema Sentuhan Juru Selamat. Saya akan bacakan untuk kita semuanya dari Injil Markus 5 ayat 21 sampai 43. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Sesudah itu, Yesus dan murid-muridnya menyeberang kembali ke sebelah barat Danau Galilea. Waktu mereka tiba, banyak orang datang mengelilingi dia di pinggir danau. Lalu ada seorang pemimpin rumah pertemuan orang Yahudi yang bernama Yairus datang kepadanya. Waktu dia melihat Yesus, dia langsung berlutut di kakinya. Dengan sungguh-sungguh dia memohon kepada Yesus, "Anak kecil saya sakit parah dan hampir mati. Bapa, tolong datang ke rumah saya. Letakkanlah tanganmu padanya supaya dia sembuh dan tidak mati." Lalu Yesus dan murid-muridnya pergi bersamanya. Tetapi waktu mereka mau pergi, banyak orang mengikuti mereka, bahkan sampai saling berdesakan di sekeliling Yesus. Di situ juga ada perempuan yang sudah 12 tahun menderita sakit pendarahan. Dia sudah menghabiskan semua uangnya untuk berobat ke banyak dokter, tetapi mereka tidak mampu menyembuhkannya, melainkan pengobatan mereka sudah membuat dia sangat menderita dan penyakitnya hanya semakin parah. Perempuan itu sudah mendengar tentang Yesus, jadi dia mengikuti Yesus dari belakang bersama dengan orang banyak dan menyentuh jubahnya. Dia melakukan itu karena pikirnya, "Kalau saya sentuh saja ujung jubahnya, saya pasti sembuh." Saat dia melakukannya, pendarahannya langsung berhenti dan dia juga sadar bahwa penyakitnya sudah sembuh. Yesus langsung merasakan bahwa ada kekuatan yang keluar dari dirinya. Jadi dia berbalik dan bertanya kepada orang banyak itu, "Siapa yang baru saja menyentuh jubahku?" Lalu murid-muridnya menjawab, "Bapa, lihat sendiri, begitu banyak orang yang berdesak-desakan. Kenapa Bapak tanya siapa yang menyentuh baju Bapak?" Tetapi Yesus terus melihat dan mencari orang yang sudah menyentuh bajunya. Perempuan itu sudah menyadari bahwa dia sudah sembuh. Lalu dengan gemetar dan takut dia sujud di depan kaki Yesus dan menceritakan apa yang sudah dia lakukan. Kemudian Yesus berkata kepadanya, "Anakku, karena kamu percaya penuh kepadaku, kamu menjadi sembuh. Sekarang pulanglah dengan hati yang tenang karena kamu benar-benar sudah sembuh dari penyakitmu itu." Ketika Yesus masih berbicara dengan perempuan itu, ada orang-orang yang datang dari rumah Yairus dan berkata kepadanya, "Anaknya Bapak sudah mati, jadi sekarang tidak perlu merepotkan guru lagi." Percuma. Memang Yesus mendengar apa yang mereka katakan kepada Yairus, tetapi dia tidak mau peduli. Lalu dia berkata kepada Yairus, "Jangan takut, tetap saja percaya kepadaku." Dan Yesus tidak mengizinkan orang lain ikut bersama dia kecuali Petrus dan dua bersaudara Yakobus dan Yohanes. Waktu mereka tiba di rumah Yairus, mereka melihat orang-orang ribut karena menangis dengan suara keras. Lalu Yesus masuk dan berkata kepada mereka, "Untuk apa kalian ribut dan menangis? Anak itu tidak mati, dia hanya tidur." Orang-orang itu menertawakan dia, tetapi Yesus menyuruh mereka semua keluar
Dan dia mengajak orang tua anak itu dan ketiga muridnya masuk ke dalam kamar di mana anak itu berada. Kemudian Yesus memegang tangan anak itu dan berkata dalam bahasa mereka, Talitakum, artinya, hai anak perempuan, aku berkata kepadamu, bangunlah. Anak perempuan itu langsung bangun dan berjalan. Umur anak itu 12 tahun. Dan semua orang yang berada di situ menjadi heran sekali. Tetapi dengan keras Yesus melarang mereka untuk menceritakan hal itu kepada orang lain, karena dia menyuruh orang tua anak itu untuk memberi makanan kepadanya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Injil Markus 5 ayat 21 sampai 43. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, Markus mendedikasikan banyak perhatian pada mukjizat Yesus, menunjukkan kekuasaannya atas setan, atas penyakit, dan atas alam semesta. Pelajaran kita saat ini melibatkan dua mukjizat, menunjukkan kuasa Yesus atas penyakit dalam menyembuhkan seorang perempuan yang menderita masalah pendarahan, dan yang kedua adalah kematian dalam membangkitkan putri Yairus. Kita pertama kali diperkenalkan dengan Yairus, seorang pemimpin sinagoge yang memohon Yesus untuk menyembuhkan putrinya yang sekarat dan pada akhirnya mati. Tetapi dalam perjalanan ke sana, ada peristiwa yang pertama, sentuhan perempuan. Perempuan yang menyentuh Yesus. Perempuan ini sangat menderita karena pendarahan selama 12 tahun. Sudah berobat di banyak dokter, habis semua hartanya untuk berobat, namun penyakitnya tidak kunjung sembuh juga, malah semakin parah. Dia telah mendengar tentang Yesus dan datang untuk menyentuh jubahnya. Dia percaya hanya dengan menyentuh pakaiannya akan menyembuhkannya. Ketika dia melakukannya, pendarahannya berhenti dan dia pun menjadi sembuh. Yesus merasakan ada kekuatan yang keluar dari dirinya. Yesus bertanya, siapa yang menyentuhnya? Dan dengan ketakutan perempuan itu datang tersungkur di depan kaki Yesus. Yesus meyakinkan dia bahwa imannya membuatnya sembuh dan dia menjadi sembuh. Karena dia ingin menyentuh Yesus, maka dia disembuhkan. Apakah kita mau menyentuh Yesus? Dalam pelajaran kita sebelumnya, kita melihat orang-orang yang takut kepada Yesus. Apakah kita lebih seperti penduduk Gerasa yang takut untuk bertemu dengan Yesus? Atau apakah kita bersedia mendekati Yesus? Kita tidak dapat menyentuh Yesus secara pribadi sekarang ataupun hari ini, tetapi kita dapat mengenakan Yesus di dalam baptisan. Kita dipersatukan dengan Dia di dalam kematian dan kebangkitannya melalui baptisan. Bila saudara belum dibaptis, kiranya saudara tidak membuang kesempatan untuk dibaptis. Tetapi jikalau sudah dan sudah bertahun-tahun percaya kepada Tuhan Yesus dan sudah dibaptiskan, berbahagialah dan bersyukurlah. Itu adalah giliran kita untuk memuridkan orang dan membaptiskan orang. Apakah dosa-dosa kita dibasuh oleh darahnya? Jika kita mau menyentuh Yesus, kita bisa diselamatkan. Jika kita memiliki cukup iman untuk menjangkau dan menyentuh Yesus dengan menaati firman-Nya, kita bisa diberkati oleh sentuhan itu. Saat Yesus masih berbicara dengan perempuan itu, berita yang meresahkan tentang putri Yairus pun tiba. Hal yang kedua, kita mau melihat tentang sentuhan anak. Yesus menyentuh anak Yairus. Dalam perjalanan ke rumah Yairus, Yairus diberitahu bahwa putrinya sudah meninggal dunia. Yesus meyakinkan Yairus, memanggilnya untuk tetap percaya. Yesus hanya mengizinkan Petrus, Yakobus, dan Yohanes untuk menemaninya di mana anak itu berada beserta dengan kedua orang tua anak itu. Di rumah Yairus ada keributan dengan orang-orang yang menangis dan meratap. Yesus menegur ratapan itu, menegaskan bahwa anak itu tidak mati, tetapi tidur. Mereka mengejek Yesus dengan menertawakannya, dan dia menyuruh mereka keluar rumah. Hanya orang tua putri itu, Yesus dan ketiga muridnya memasuki ruangan di mana anak itu terbaring. Yesus membangkitkan anak itu. Dia memegang tangannya dengan menyentuhnya.
Dia berkata kepadanya, Talita kum, yang artinya, hai anak perempuan, aku berkata kepadamu, bangunlah. Segera anak gadis itu yang berusia 12 tahun bangun dan berjalan. Para orang tua dan murid sangat takjub ketika menyaksikan peristiwa tersebut. Yesus memerintahkan mereka untuk tidak memberitahu siapapun, tetapi memberi makanan kepada gadis tersebut. Apakah Putri Yairus benar-benar mati? Hendriksen menawarkan pemikiran berikut. Di dalam Lukas 8 ayat 53 menyatakan bahwa orang-orang tahu bahwa dia sudah mati. Lukas 8 ayat 55 menyatakan bahwa atas perintah Yesus, rohnya dikembalikan. Jelas oleh karena itu bahwa telah ada pemisahan antara jiwa dan raga. Kemudian di dalam peristiwa yang lain, di dalam Yohanes 11 ayat 11, ada kisah yang serupa. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, teman kita Lazarus telah tertidur. Tetapi di Yohanes 11 ayat 14, dia menegaskan Lazarus telah mati. Dan bahkan ketika Yesus dan rombongan tiba, Lazarus sudah dikuburkan selama 4 hari. Dalam kedua contoh ini, artinya kematian tidak akan terjadi sebagai sebuah keputusan terakhir. Bukan kematian, tetapi hidup akan menang pada akhirnya. Juga seperti tidur alami diikuti dengan bangun, jadi anak ini akan menjadi sadar, artinya akan hidup lagi. Dengan satu sentuhan dan perintah untuk bangun, Yesus membangkitkan anak itu dari kematian. Apakah kita mau membiarkan Yesus menyentuh kita? Sekali lagi, tidak bisa secara harafiah hari ini, tetapi pada saat ini kita dapat menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus Yesus, sebagaimana yang Rasul Paulus tuliskan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Kita dapat menikmati berkat kehadirannya di dalam hidup kita. Yohanes 14 ayat 23. Kita juga dapat menikmati setiap berkat rohani yang bisa ditemukan di dalam Kristus, yakni Efesus 1 ayat 3. Ya, dengan sentuhan Yesus, kita dapat mengalami kebangkitan rohani sekarang juga, baik melalui baptisan maupun melalui pembacaan firman Tuhan. Kebangkitan jasmani menuju kehidupan kekal juga di masa depan akan kita alami. Jika kita rela membiarkan Yesus menjamah kita, kita bisa dibangkitkan lagi sekarang dan di masa depan. Kesimpulan, bayangkan saja kegembiraan besar yang dihasilkan oleh sentuhan Juru Selamat. Sukacita perempuan yang menyentuh Yesus. Sukacita orang tua yang anaknya disentuh ataupun tersentuh oleh Yesus. Ada kegembiraan besar hari ini bagi kita jika kita bersedia untuk menyentuh Yesus dengan menaatinya. Jika kita bersedia membiarkan Yesus menjamah kita melalui berkat-berkat yang Dia tawarkan. Perhatikan bahwa perempuan dan Yairus berusaha mendekati Yesus. Jadi kita harus datang kepada Yesus dalam ketaatan yang setia jika kita ingin mengalami sentuhan Juru Selamat. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya kita adalah orang-orang yang mudah diajar dan mudah tergerak untuk datang mendekati Yesus, menjamahnya dan membiarkan Dia juga menyentuh hidup kita, sehingga hidup kita diubahkan, kita boleh disembuhkan dari berbagai penyakit, baik itu penyakit rohani, penyakit jasmani, penyakit mental. Semuanya telah Tuhan tanggungkan di atas kayu salib untuk kita. Tugas kita pada saat ini adalah hanya percaya dan taat saja kepadanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.